Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'aliyah, NIM 2119237. Saya dari kelas Tafsir Tarbawi B dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hufron MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya, yaitu yang berjudul Patuh kepada orang tua dan dialog suatu masalah. Langsung saja, yang pertama yaitu patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, hakikat patuh. Kata patuh dalam KBBI yaitu berarti berdisiplin, suka menurut, dan taat. Taat ialah menaati dan melaksanakan segala perintah dengan serta-merta dalam keadaan sulit maupun senang. Perwujudan patuh dapat dilakukan salah satunya kepada orang tua atau birrul walidain. Birrul walidain hukumnya adalah fardu ain. Segala apa yang diperintahkan oleh orang tua harus kita taati selagi tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu teori patuh kepada orang tua hidup menjadi berkah. Patuh kepada orang tua maka hidup akan menjadi berkah. Keberkahan tersebut dapat kita rasakan selagi kita hidup di dunia maupun di akhirat. Salah satunya itu dengan berbakti kepada orang tua merupakan kunci sukses menuju surga. Allah juga akan meninggikan derajat dan kedudukan orang yang berbakti kepada orang tua. Terlebih lagi, jika dilakukan dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala yang amat besar dan dapat meleburkan dosa-dosa yang telah kita lakukan semasa hidup kita. Yang ketiga yaitu dalil patuh kepada orang tua pada Quran Surat As-Saffat ayat 100-102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin wa basyirnahum bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Shadaqallahul alim. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Tafsir dalil lain pada Quran Surat As-Saffat ayat 100-102 yaitu, "Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yakni yang banyak memiliki kesabaran." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, yaitu telah mencapai usia sehingga dapat membantunya bekerja, menurut suatu pendapat bahwa umur anak itu telah mencapai 7 tahun. Ada pula yang berpendapat bahwa pada saat itu anak Nabi Ibrahim berusia 13 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat," maksudnya telah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Mimpi para nabi adalah mimpi yang benar, dan semua pekerjaan mereka berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pikirkanlah apa pendapatmu tentang impianku itu. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengannya supaya ia menurut, mau disembelih dan taat kepada perintahnya. Ia menjawab, "Hai bapakku, huruf ta pada lafal abati ini merupakan pergantian dari ya idhofah. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu untuk melakukannya. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi hal tersebut." Yang keempat yaitu analisis. Patuh, segala urusan beres dan selamat. Dengan patuh kepada orang tua, maka akan menghilangkan segala kesulitan yang dialami dalam kehidupan. Patuh kepada orang tua akan memudahkan segala urusan dan akan selalu diberi kelancaran dalam setiap langkah kita. Karena dengan kita menaati perintahnya sama saja dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawasul atas amal yang kita lakukan kepada orang tua juga dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Pembahasan yang kedua yaitu dialog suatu masalah. Yang pertama, hakikat dialog. Dialog merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau
juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang mendalam yang mempunyai tingkat serta kualitas yang tinggi untuk mencakup kemampuan dalam mendengarkan serta berbagi pandangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya komunikasi, maka akan membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia secara efektif. Dengan komunikasi pula, manusia dapat saling berhubungan dan bersosialisasi dengan jelas dan baik. Yang kedua yaitu teori, dialog, solusi praktis memecahkan masalah. Menurut Rand Spitz, komunikasi sesungguhnya dilakukan untuk pemenuhan diri untuk menjadikan jiwa merasa terhibur, nyaman, dan tentram, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dialog atau komunikasi merupakan simbol penyampaian apa yang ingin diluapkan dalam sanubari hati. Terlebih lagi jika kita sedang memiliki masalah, maka dialog adalah cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu dalil dialog orang tua terhadap suatu masalah. Itu pada Quran surat Yusuf ayat 4-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitahum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Shadaqallahul alim. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Dan yang keempat adalah analisis, dialog, bukti, menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati dan menghargai dapat dibuktikan dengan komunikasi atau dialog. Salah satunya komunikasi dalam lingkup interaksi sosial. Komunikasi dalam masyarakat penting dilakukan agar tidak ada perpecahan dalam suatu masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sikap dalam berdialog ini haruslah menggambarkan bahwa komunikasi harus saling menghargai dan menghormati, terlebih lagi atas pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Itu saja presentasi dari saya tentang makalah saya, yaitu patuh kepada orang tua dan dialog suatu masalah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.